Halo, selamat datang di CyberMate Webinar Series yang kedua. Topik kita kali ini adalah ISO IEC 27001-2022, Solusi Human Risk Management dalam mendukung kepatuhan. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Dalam webinar ini, kita akan membahas standar ISO IEC 27001-2022, serta bagaimana solusi Human Risk Management dapat membantu organisasi Anda mematuhi standar tersebut, sekaligus memperkuat budaya keamanan siber. Pastikan koneksi internet Anda stabil selama webinar dan gunakan fitur Q&A jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat menikmati sesi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, and welcome to CyberMate Webinar Series number 2. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar pagi hari ini. Perkenalkan, saya Anggi Julianti dari tim marketing CyberMate dan saya akan menjadi pemandu acara untuk webinar kita kali ini. Pada pagi ini, saya juga didampingi oleh rekan saya, Hastin Lia, yang akan bertindak sebagai moderator untuk keseluruhan acara. Webinar series kedua ini berjudul ISO 27001-2022, Solusi Human Risk Management dalam Mendukung Kepatuhan. Seperti yang kita tahu, kepatuhan terhadap standar keamanan informasi menjadi prioritas utama di era digital. Dalam webinar ini, kita akan membahas apa itu ISO 27001-2022 serta bagaimana teknologi dapat mendukung kepatuhan standar tersebut secara efektif di perusahaan Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, tim CyberMate menghadirkan kedua pembicara yang sangat luar biasa. Pembicara yang pertama yaitu Bapak Erik Budi Pratama, seorang profesional yang telah berkarir lebih dari 1 dekade di bidang cybersecurity, privacy, dan AI governance. Beliau akan mengulas bagaimana penerapan ISO 27001-2022 menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam menjaga keamanan informasi. Kemudian pembicara kedua, kita akan menghadirkan Bapak Rifki Reynaldo selaku founder CyberMate yang akan menjelaskan bagaimana solusi Human Risk Management dalam mendukung kepatuhan standar ISO 27001-2022 sekaligus membangun kultur risiko siber yang kuat di perusahaan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi Q&A. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, silahkan tulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom pertanyaan dengan menekan tombol Q&A di bawah. Dan kami akan menjawabnya di sesi Q&A nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi pertama. Saya persilahkan kepada Bapak Erik Budi Pratama untuk memaparkan materinya. Silahkan, Pak Erik. Ya, terima kasih untuk Anggi. Terima kasih sudah akan membuat pada acara webinar pagi ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelumnya mungkin mohon maaf jika nanti ada sedikit ya. Kebetulan saya dapat koneksinya agak kurang bagus, jadi nanti mohon izin saya harus matikan video. Tapi semoga nanti materinya tetap terlihat seperti itu. Ya, jadi mohon izin untuk sharing. Ya, sudah terlihat ya Mbak Anggi? Materi sudah terlihat Mbak? Ya, halo. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Oh ya, Iya. oke. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Yang izin untuk masukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi yang perkenalkan, nama saya pertama, saya praktisi di bidang cybersecurity, privacy dan AI governance. Jadi topik kita pagi ini terkait dengan ISMS, gitu ya, yang dikenal dengan orang Information Security Management System atau ISO 2001, yang dimana ya mungkin sebagian besar dari kita
sudah tahu ya ISO itu apa. Apalagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan ISO gitu, sudah sertifikasi. Nah, jadi di sini sifatnya kami lebih ke sharing session saja sebenarnya. Sedikit mengingatkan. Siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang belum upgrade sertifikasinya. Dan juga nanti di sesi berikutnya Mas Rifki akan menjelaskan sebenarnya bagaimana solusi seperti CyberNet ini bisa membantu ya kita untuk menerapkan kontrol dari ISO 27001 tersebut. Oke, pertama gini Bapak Ibu. Eh, Ketika kita ingin menerapkan keamanan informasi, kita tahu bahwasannya fokus pertama dari keamanan informasi itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa crown jewel atau aset paling berharga kita itu dilindungi dengan baik. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan penilaian risiko ya, dalam konteks ini adalah risiko cyber ya, ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Tapi utamanya ada dua. Pertama, kita harus melihat aset tadi. Gitu. Jadi aset itu yang paling penting. Aset itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya fisik dan elektronik. Elektronik bisa aplikasi, bisa dokumen, bahkan manusia pun itu aset. Jadi apa yang ada di pikiran kita informasi aset. Nah ini harus kita tentukan. Kebetulan saya sendiri juga konsultan ISO itu 2721 dan juga 27751. Nah ketika kami melakukan penilaian aset, jadi aset itu juga hanya dicatat aja, misalnya aset informasi, dan asetnya aplikasi X. Atau aplikasi X terus speknya seperti ini, ownernya siapa enggak, tapi kita harus melihat ini, di sini harus melihat valuation atau nilai dari suatu aset. Nilai maksudnya bukan nilai komersial, tapi lebih ke tingkat kritikalitas aset. Sebenarnya kalau dalam konteks keamanan itu kita minimal melihat tiga aspek. CIA, facility itu kita begitu. Jadi nanti kita mengukur CIA levelnya, kedua, nah untuk memastikan kontrol yang diterapkan itu efektif untuk suatu aset, maka kita harus tahu kerentanan dari asetnya. Makanya di sini kami tulis threat vulnerability. Tentunya macam-macam, bisa melakukan vulnerability assessment, bisa melakukan pen test, atau bahkan jika punya intelijen, terus juga bisa jadi macam-macam. Nah, kemudian dari aset yang kita punya, kita pasti punya requirement dalam konteks pemenuhan kontrol keamanan siber. Di mana requirement biasanya itu mulai dari aspek hukum legal. Kalau Bapak Ibu di sektor keuangan pasti familiar dengan berbagai aturan FCK dan PI, peraturan perlindungan konsumen, manajemen risiko PI dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian dari sisi kebutuhan bisnis, setiap organisasi pasti nanti kebutuhannya bisa berbeda walaupun industri yang sama. Jadi poinnya adalah kita sesuaikan penerapan kontrol keamanan informasi sesuai dengan profil dari bisnis kita. Contoh, misalnya kalau bisnis data ibu banyak proses data nasabah, pasti berbeda dengan yang bisnisnya bisnis di mana mungkin tidak ada data nasabah masyarakat yang proses di sana. Pasti beda. Kalau itu yang di bidang keuangan, di bidang pertambangan, di bidang misalnya kesehatan, pasti punya requirement yang berbeda. Nanti berdampak ke security requirement. Kalau security kita bisa jadi berbeda. Nah, tapi dengan adanya ISO, kita juga menentukan satu baseline standarisasi. Di mana itu 271 yang paling banyak dipakai. Dan di 2722 itu sekali dari portofolio. Ya, di ISO sendiri karena ini manajemen sistem berbicara perihal policy, prosedur, dan kontrol. Oh iya, ini sebenarnya waktunya kan terbatas, jadi kita juga akan jelaskan secara ringkas ya. Nah, berikutnya ini proses dari ISMS. Ya. Jadi, kalau itu sudah familiar, ISO kan dimulai dengan plus PDCA, plan, do, check, sama action. Plan berarti kita mengidentifikasi kebutuhan, ya, termasuk interested party ya, pihak yang terlibat, kepentingan bisnis kita, requirement security dan bisnis kita, potensial risknya di bisnis kita, dan cyber.
harus kita identifikasi. Kedua, do implement. Jadi ketika kita sudah tahu risiko dalam melakukan assessment dan sebagainya, kita menerapkan kontrol. Ya. Nah, kalau dalam konteks sertifikasi, biasanya perusahaan ketika sudah prepare, sudah melakukan assessment, sudah bikin sudah membuka assessment, kemudian bikin SOA-nya, Statement of Suitability, ya kan? Kemudian sudah tahu nih apa-apa yang harus dibuat, maka perusahaan biasanya butuh waktu. Ya, dari pengalaman saya itu antara 1 sampai 3 bulan biasanya sebelum perusahaan siap untuk di audit, ya, dan di manajemen review. Jadi nanti saya jelaskan stepnya seperti apa. Nah, berikutnya monitoring review ini dilakukan sebagai bentuk assurance, ya. Kita memantau program yang diimplementasikan, termasuk sampai ke level manajemen. Dan terakhir corrective action. Kalau misalnya ada yang kurang, kita perbaiki, kita improve. Nah, kemudian core dari sisi prosesnya, nanti yang PDCA execution. Apa sih yang kita lakukan? Pertama, kita melakukan penilaian risiko. Jadi security itu kan sangat dekat dengan risiko. Kita harus membangun bisnis risiko. Ya. Kita tahu berapa jauh risiko yang kita terima. Makanya kita butuh proses penilaian risiko. Kedua, penerapan kontrol. Tadi, bikin kebijakan, prosedur, dan sebagainya, masuk penggunaan teknologi. Terakhir, baru monitoring dan input. Nah, beberapa dokumen, sebenarnya ini belum semua ya. Jadi ini adalah beberapa dokumen basic yang ini atau informasi basic yang perlu ada. Itu misalnya kita punya kebijakan, prosedur, punya report control, kemudian tahu skopnya kita apa, punya metode risk assessment untuk risk registernya, terus punya statement of applicability, ya kan, kemudian punya mekanisme internal audit, ada hasil manajemen review, dan termasuk proses improvement-nya. Nah, di sini sedikit mengulang sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin sertifikasinya, ini masih basic. Itu ada 2 hal. Pertama, kita lihat dokumen standar requirement. Jadi itu di sampingnya. Nah, nanti di anexnya itu ada kontrolnya yang lebih detail. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya yakin pasti banyak yang 2000 menggunakan versi 2013. Itu sudah banyak yang migrasi dari 2013. Nah, kebetulan saya pernah menangani. Oke, suaranya agak kurang jelas ya. Mbak Astin, suara saya masih jelas? Mas Erik. Yep. Halo, Mbak Anggi. Suara saya masih jelas ya? Iya, suaranya kurang jelas, Pak. Oke, oke, terima kasih. Kalau sekarang ini masih belum jelas, Mbak. Sudah cukup jelas. Sudah ya? Ayo, nanti mungkin ya, nanti coba tolong di message aja kalau kurang jelas. Oke. Terima kasih ya. Jadi sedikit saya summary. Jadi untuk ISO sendiri ada 2 hal yang penting ya. ISO untuk ya, utamanya requirement dan juga annex lampirannya. Lampirannya itu yang detailnya. Jadi nanti auditor akan mengecek PDCA cycle-nya termasuk nanti kontrol di annex. Oke. Nah, kontrol di annex ini yang versi 2013 yang ada di kotak-kotak warna biru. Nah, ini yang versi 2013. Nanti untuk ke versi 2022 itu bisa kita mapping. Ya. Nah, nanti ini ya kalau yang ISO terbaru itu ada beberapa perubahan, gitu ya. Dari sisi judul berubah sedikit, gitu ya. Ada kata-kata privacy protection. Kemudian kontrolnya agak kurang. Jadi dari 114 ke 93. Jadi ada beberapa kontrol yang di merge. Kemudian dari 93 kontrol itu ada yang dikelompokkan ya. Jadi dikelompokkan jadi 4. Oke, tapi sebelah yang di belakang ini. Jadi ada people, organization, physical, sama teknologi seperti itu. Ya. Kemudian ada 11 kontrol yang saya show di slide berikutnya yang baru. Ya. Terus ada beberapa minor update. Nah, sekarang ISO kan sebelumnya kan kita tahu dari A8 sampai A14 adanya. Nah, sekarang agak beda, berubah. Jadi A5 sampai A8. Di situ untuk organisasi ada 37 kontrol, di kelompoknya ada 8 kontrol, fisikal 14, dan teknologi 34.
Jadi kita bisa melihat contoh paling banyak itu adalah di organization dan technology. Nah, nanti people ini paling dikit. Tapi justru yang paling dikit inilah yang biasanya jadi celah paling besar di organisasi. Nah, nanti Mas Rifki akan sampaikan sebenarnya seperti apa sih solusinya untuk menangani people. Nah, saya akan bahas ke generik, tapi Mas Rifki akan fokus ke people. Nah, nanti ada beberapa atribut yang sebenarnya untuk memudahkan kita aja untuk mengklasifikasi. Kayak jenis kontrolnya nih, preventif, detektif, korektif. Itu common ya. Kontrol kan ada 3 jenis. Kemudian propertiesnya, kayak CIA-nya, itu juga ada. Kemudian eh, cybersecurity konsep itu yang ini, yang dari NIST. Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Tapi ini Mas NIST yang lama. Versi 2 agak sedikit beda. Kemudian dari sisi operational capability, dari kacamata tata kelola, aksi manajemen, dan lain sebagainya. Nah, dari security domain, coba domainnya di sini dibagi 4. Tata kelola, protection, defense, dan juga resilience. Nah, jadi eh, penggunaan ini tergantung kita ya, masing-masing. Kalau saya pribadi ya ini nggak terlalu mudah. Hanya untuk menambah informasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah data kontrolnya. Nah, ini perubahannya begitu. Jadi ada yang sifat, nah yang lumayan ini ya, signifikan itu sebenarnya pertama itu threat intelligence. Ya, saya rasa sekarang dan juga di peraturan OJK itu ya, itu juga mewajibkan kita memiliki teknologi seperti threat intelligence. Jadi kita harus punya visibility untuk melihat threat yang mengancam organisasi kita itu seperti apa. Macam-macam bisa open source, bisa juga. Nah, kebetulan di CyberMed ini itu ada fitur yang cukup simpel sebenarnya untuk bisa melihat database. Walaupun sebenarnya nanti ada tools tersendiri yang spesifik ke sana. Itu mungkin tidak saya bahas di sini, bisa di tempat untuk bisa. Nah, kemudian yang signifikan lagi, nah data masking. Biasanya kita kan bicara encryption yang lama. Ini ada masking, ini sedikit berbeda. Nah, kenapa data masking masuk? Nah, mungkin sebelum saya bahas itu, saya tambahin dulu nih. Satu lagi yang lumayan, yaitu data leakage prevention DLP. Gitu ya. Nah, data masking, DLP, terus information deletion, ini bisa masuk. Kenapa? Karena ISO sudah mulai banyak regulasi yang privacy. Makanya di ISO ini terbaru itu ada satu subbab tentang privacy protection, PKI Privacy Protection. Nah, nanti detailnya ada di ISO 27701 ya. Ujungnya 27701. Privacy Information Management System. Nah, trennya di Indonesia sekarang, perusahaan yang sudah ISO 27001 upgrade ke 2022, mereka sekalian action ke privasinya. Nah, tapi again ya, pertanyaannya selalu ditanya, apakah kalau sudah ISO terus komplek PDP? Jawabannya belum tentu. Tergantung scope ISO-nya. Ya, again, tergantung scope ISO-nya. Tapi itu langkah pertama yang terbaik. Karena output dari ISO itu dipakai untuk komplek ke PDP. Gitu. Makanya teknologi, makanya teknologi yang berhubungan dengan PDP ini sekarang, para vendor ini lumayan ini, kebajikan rezeki. Jadi yang jualan solusi data masking, DLP, data eraser, itu permintaan sekarang meningkat kalau itu. Kalau intelligence, sebelum ISO-nya di-upgrade pun ya sudah meningkat, karena memang dari sisi keuangan itu diwajibkan. Nah, ini mungkin beberapa informasi ya, gitu yang mungkin nggak saya bahas semua, karena waktu saya cuma sebentar begitu, jadi fokusnya nggak nyampe. Ya, nah ini stepnya waktu itu. Jadi kalau waktu itu mungkin belum tahu, mungkin ya gitu. Tapi sebagai besar saya yakin sudah tahu proses. Kalau mau ISO itu enggak, jadi bilang tidak terlalu mudah juga. Banyak proses. Pertama, pre-assessment. Jadi pre-assessment ini biasanya kita akan lihat secara quick ya, postur kita seperti apa. Nah, kemudian assessment. Assessment itu berarti kita melihat dari assessment nanti outputnya kita juga menentukan scope. Nah, tahap 1 assessment itu nanti di auditor itu, ini konteksnya audit ya. Kalau di assessment biasanya auditor itu ngirim semacam kayak list dokumen atau pertanyaan. Nah, dari situ dia akan melakukan stage one
audit. Nah, di stage 1 audit, mereka nanti akan mengumpulkan beberapa informasi termasuk cukup dan tadi itu termasuk dokumen-dokumen yang mandatory. Dokumennya sebenarnya akan diberikan sebelum auditnya jalan. Jadi kita sebenarnya udah tahu apa yang mau diaudit itu secara minimal. Gitu. Nah, nanti secara dokumentasi ya desain apa kontrolnya akan di cek. Nah, kalau ternyata tidak ada isu yang major, maka akan pindah ke stage 2. Nah, stage 2 ini bisa lebih lama sehari atau 2 hari tergantung. Karena auditor akan deep dive kontrolnya tergantung dari sampling yang mereka cari seperti itu. Ya. Nah, eh, kemudian yang dicek apa? Nggak cuma dokumen, tapi implementasi. Biasanya akan sampling. Bahkan waktu COVID waktu itu, saya juga mendampingi perusahaan untuk ISO. Tetap dilakukan Bapak Ibu. Dan kita mungkin pembatasan sosialnya. Jadi, klien itu, ya kita pakai kayak semacam video call gitu ya, pakai HP nanti kita keliling, gitu, nanti auditor mengarahkan. Jadi, tetap kalau audit ISO, itu perlu ada physical presence. Gitu. Jadi, auditornya akan masuk, itu datang. Tergantung skopnya ya. Nah, setelah itu ternyata aman nih, nggak ada yang major, nanti si lembaga sertifikasi akan ada panel internal mereka verifikasi, terus kalau memang sudah panel setuju, maka ada keluar sertifikat. Nah, setelah keluar sertifikat, nanti ada surveillance, gitu. Biasanya setahun sekali atau 6 bulan tergantung kesepakatan. Tapi kalau setiap 3 tahun harus diperbarui, gitu ya. Oke. Terakhir baru reassessment, setiap 3 tahun harus diperbarui. Nah, apalagi yang belum update 2022 ya segera di-update aja, gitu ya. Memang pengen tahu lebih detail atau butuh bantuan pendampingan nanti bisa dari saya gitu ya, bisa diinput ke teman-teman saya juga karena butuh assistance karena mungkin sebagian perusahaan bisa sendiri karena nggak terlalu susah ya bagi yang tidak mungkin, tapi kalau yang perusahaan yang masih no idea, masih ngerti terkait security, memang ya perlu dipandu. Nah, ini contoh dokumentasi. Jadi kalau kita bicara dokumentasi di perusahaan, ada menurut kami ya, ada 4 level. Nanti kita bicara framework. Terus kita bicara ngomong policy, prosedur, sampai ke instruksi kerja. Nah, di ISO memang ada beberapa yang mandatory. Ya, kata-kata shall itu kan mandatory. Tapi nanti bentuk teknisnya itu ya tergantung ya permintaan di klausa ISO-nya itu apa. Pak Kalau Erik, framework, maaf, Pak. Iya, belum? suaranya putus-putus lagi, maaf. Oh ya, oke, bentar ya. Iya, oke. Terima kasih, Pak Erik. Tes. Tapi ini suaranya lancar. Sekarang masih putus nggak, Pak? Udah jelas. Jelas, ya, oke. Saya mungkin izin lanjutkan. Ya, jadi untuk framework sendiri itu kita menggunakan framework ISO dalam konteks ya, mulai dari internal external issue, trust party, pokoknya, kemudian ISO objektif, proses internal audit, manajemen review, dan protection. Ini standar. Jadi ISMS framework biasanya implementasinya adalah satu dokumen itu terkait dengan standar ISMS atau kebijakan ISMS. Namanya bebas saja. Di situ adalah framework ISMS. Nah, setelah itu baru kita bikin policy. Nah, policy biasanya mengcover yang ada di bagian annex biasanya. Annexnya ISO itu cover di sana semua. Makanya kita lihat di sini ya, ada human resource security, policy, asset management, access, SDLC, operational security, sampai ke compliance. Ini kan domain-domain yang ada di ISO. Nah, nextnya baru kita bikin lebih detail. Biasanya kalau di XR itu ada proses misalnya hiring, proses termination, terus misalnya ada proses ini ya, prosedur untuk SDLC-nya, permintaan akses gitu, terus manajemen proses, itu proses capacity review, backup restore and testing ya, kemudian manajemen risiko pihak ketiga dan sebagainya itu banyak. Ya. Nah, apakah harus semua ada prosedurnya? Nggak mesti, tergantung kita lihat klausul isunya mana yang kata-katanya wajib. Kalau wajib ya harus lebih sila buat. Kalau enggak ya opsional. Tapi again nanti tergantung auditornya melakukan sampling seperti apa. Nah, berikutnya terakhir itu working instruction. Working instruction itu sifatnya jadi lebih detail. Sampai ke bisa jadi bentuknya itu instruksi kerja atau form. Gitu ya.
misalnya nih kalau mau screening ada formnya. Terus yang paling sering dilihat itu berputar misalnya proses ini perubahan di sistem, case management proses di sistem dari teknisnya. Termasuk untuk pengujian BCDRC-nya di Kapresto ada formnya. Termasuk kalau audit ISO-nya nanti harus ada auditornya. Nah, termasuk form untuk ini kalau misalnya ada audit pasti kan ada corrective action gitu ya. Nanti itu juga harus ada form juga. Ini contoh aja ya gitu ya. Nanti tergantung dari sisi auditor mereka sampling seperti apa. Karena kita juga sebenarnya nggak mungkin tidak bisa 100% menggaranti apa-apa saja yang akan dicek oleh auditor gitu. Karena itu kewenangan auditor lembaga sertifikasi untuk melakukan sampling. Gitu. Oke, ya dari sisi saya itu ya, Bapak Ibu, mungkin waktunya tidak lewat ya. Ya, itu yang biasa saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin agak singkat karena waktu terbatas, tapi di luar sesi ini jika dibutuhkan diskusi, monggo ya kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Andi. Terima kasih Mbak Andi. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Erik Budi Pratama atas penjelasan yang sangat informatif mengenai penerapan ISO 27001-2022 di perusahaan. Semoga materi tadi memberikan wawasan baru bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Rifki Reynaldo selaku founder Cybermed. Di sesi ini, beliau akan menjelaskan bagaimana teknologi khususnya Human Risk Management dapat membantu perusahaan mematuhi standar ISO 27001-2022. Mari kita persilahkan kepada Bapak Rifki Reynaldo selaku untuk presentasi. Silahkan Pak Rifki. Ya, halo Mbak Anggi. Ya, suara saya terdengar jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, baik. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah layar saya sekarang sudah terlihat? Sudah terlihat. Halo? Sudah. Sudah ya? Sudah Mas, Oke. sudah terlihat Mas. Oke, thank you Mas Erik, thank you Mbak Anggi. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sekalian menghadiri webinar ini. Jadi sebagai informasi sebenarnya webinar kali ini adalah series kami yang kedua gitu ya. Jadi sebelumnya kami telah menyelenggarakan series yang pertama itu bertopik mengenai UU PDP gitu ya dan kaitannya dengan kultur risiko siber. Jadi di series yang kedua ini kami ingin membawa topik yang tetap masih dalam trackline mengenai risiko siber gitu ya, kultur risiko siber, tapi kami cari kaitannya dengan ISO gitu ya, 27001 2022 seperti itu. Ya, tadi sudah dipaparkan gitu ya, setidaknya brief overview gitu ya mengenai ISO 27001 2022 dari Bapak Erik Budi Pratama. Ya cukup informatif sekali gitu ya Pak Erik untuk membuka gitu ya topik mengenai ISO tersebut dan pada sesi ini izinkan saya melanjutkan gitu ya satu perspektif gitu ya mengenai human risk management bagaimana solusi ini dapat mendukung kepatuhan organisasi Bapak Ibu sekalian dalam konteks standar ISO atau AEC 27001-2022. Oke. Jadi outline yang akan saya bawakan pada sesi ini adalah saya ingin mengulas dulu terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya itu risiko cyber manusia, apa yang menjadi tantangan di situ. Lalu berikutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu bisa mengukur gitu ya risiko cyber manusia ya. Lalu dari situ kita akan membahas juga mengenai apa itu human risk management, lalu kaitannya dengan ISO 27001-2022 dan ada beberapa poin-poin kesimpulan gitu ya dari bahasan yang saya sampaikan. Oke. Nah, untuk memulai ya pada outline yang pertama yang itu mengenai tantangan risiko cyber manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah begini, kenapa kita perlu memperhatikan hal ini gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Erik bahwa dalam konteks ISO 27001 ini gitu ya, mindset yang kita gunakan itu kan risk-based approach seperti itu ya, RBA. Jadi dari aset-aset yang kita miliki gitu ya, bagaimana
kita melihat risiko terhadap aset tersebut, gitu ya. Dan manusia atau karyawan dalam hal ini itu juga adalah aset perusahaan dan aset yang salah satu yang cukup penting gitu ya, cukup kritikal gitu bagi perusahaan. Nah, lantas jadi bagaimana kalau misalkan kita mau mengukur risiko tersebut gitu dan kenapa kita harus mengukurnya seperti itu? Ya, tentu ada tantangan-tantangan tertentu sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi landasan kenapa human ini gitu ya perlu kita perhatikan lebih. Ya di dalam ISO pun juga kan sudah terdapat kontrol mengenai people tadi ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi alasan pertamanya adalah ya karena yang namanya manusia itu nggak pernah luput dari kesalahan Bapak Ibu. Ya dan statistik terbaru pun juga menunjukkan bahwa hampir 90% ya insiden keamanan itu pasti melibatkan yang namanya kesalahan manusia atau human error. Jadi ada faktor human errornya di situ. Ya, lalu ditambah juga beberapa tantangan-tantangan lain seperti serangan phishing atau social engineering itu yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu ada juga faktor kurangnya kesadaran keamanan yang merata bagi seluruh karyawan gitu ya. Dan yang terakhir itu tidak ada budaya keamanan kolektif yang terbentuk di organisasi tersebut. Jadi mungkin ada sekelompok individu atau individu tertentu yang memiliki awareness cukup baik gitu ya, tapi tidak merata ke seluruhnya gitu ya. Sehingga ya risikonya bisa dikatakan cukup tinggi dalam hal ini gitu ya. Nah, ini sebagai contoh kasus saja mungkin yang terbaru, mungkin Bapak Ibu juga sudah membacanya gitu ya, bahwa ada grup hacker nih yang menyamar sebagai recruiter di LinkedIn yang menawarkan pekerjaan. Lalu bagi karyawan kita mungkin yang tertarik dengan pekerjaan freelance tersebut karena mungkin tawaran rewardnya cukup besar gitu ya, tanpa disadari mendownload sesuatu yang mungkin di belakangnya ada malware seperti itu. Dan ya berbagai macam hal bisa terjadi gitu ya, bisa iya device-nya terinfeksi gitu ya dan juga mungkin akan berujung pada ransomware, kita nggak tahu gitu. Tapi intinya phishing dan social engineering ini selalu getting kreatif gitu ya every day. Ya dan apa namanya melihat situasi yang ada gitu ya terus dikembangkan agar itu tadi bisa diluncurkan serangan yang berhasil gitu bagi para penyerang atau hacker ini seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya risiko cyber yang terkait manusia ini bisa diukur? Kalau kita bicara risiko cyber yang berkaitan dengan sistem, saya rasa itu caranya sudah ada gitu ya, bahkan mungkin built-in dari sistem itu sendiri gitu. Tapi terkadang kalau kita mau mengukur manusia sebagai aset gitu ya, salah satu aset perusahaan yang memiliki risiko juga, ya bagaimana caranya kita bisa mengukur itu? Nah, sebelum kita bicara bagaimana cara mengukurnya, ya ada baiknya kita juga mengetahui manfaatnya gitu. Ya, ya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah juga mulai melakukan pengukuran risiko cyber terkait manusia gitu atau karyawan dalam hal ini, pasti manfaatnya akan sangat terasa sekali bagi yang sudah apa namanya menerapkan program security awareness pastinya kayak gitu. Programnya sudah established, tinggal bagaimana cara mengukur risikonya gitu. Ya, yang pertama pastinya dengan adanya pengukuran risiko ini kita jadinya bisa lebih mengidentifikasi sisi kerentanannya ada di mana. Jadi area risikonya itu di mana. Dengan mengetahui area risiko ini, tentu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya lebih personalized terhadap program security awareness yang kita bangun. Seperti itu. Lalu poin keduanya adalah prioritas dan efisiensi sumber daya. Ya, kalau kita tahu area risiko terbesarnya pada individu atau sekelompok individu atau grup departemen divisi tertentu gitu ya, kita bisa lakukan intervensi pastinya dan membuat program yang lebih personalized. Jadi ada istilahnya journey-nya gitu, ada journey program untuk masing-masing grup. Karena kita tahu tadi gitu ya, dan alokasi resource-nya pun juga tidak berlebihan pastinya kayak gitu. Jadi kita berikan alokasi resource yang lebih banyak untuk area risiko yang lebih tinggi pastinya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan program security awareness yang sudah kita bangun gitu ya. Dan pertanyaannya juga bagaimana kita bisa meningkatkan kalau tidak ada metrik atau pengukuran yang jelas gitu ya. Kita tidak mengukur risikonya sudah sampai di mana gitu kan. Lalu kita berharap tahu bagaimana cara meningkatkan program ini ke depannya seperti itu. Jadi agak kurang make sense di situ. Lalu yang terakhirnya pastinya masalah kepatuhan dan audit ini jelas. Ya, kita jadi punya bukti konkret gitu ya, bukti konkret untuk menunjukkan bahwa kita sudah memenuhi standar seperti ISO atau mungkin regulasi seperti UPDP gitu ya. Karena sekarang risiko itu lebih transparan dan memang ada metode untuk mengukurnya seperti itu. Nah, tentu secara umum gitu ya, ada banyak
cara untuk mengukur risiko cyber manusia. Tapi ada hal umum gitu ya, atau metode umum yang kami bisa suggest sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian mulai melakukan pengukuran risiko ini. Pertama adalah dengan cara menilai tingkat kesadaran dari masing-masing individu terlebih dahulu, gitu ya. Atau bahasanya seperti analisis kesenjangan lah, seperti itu. Kita pengen tahu kesadaran masing-masing individu ini udah sampai di mana. Dan pastinya ini tidak bisa one size fit all gitu ya. Dan ini harus spesifik per individu gitu. Jadi si A, si B, dan si C itu kita mau nilai tingkat kesadarannya itu seperti apa. Dan ini caranya bisa melalui survei atau mungkin melalui kuesioner gitu ya, yang dibuat gitu kan, sudah mencantumkan juga sektor-sektor terkait misalkan phishing atau misalkan password yang kuat gitu ya, lalu juga keamanan internet seperti itu. Jadi sudah dibentuk kuesionernya seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengukur dengan simulasi gitu ya. Jadi dibuat sebuah simulasi ancaman gitu ya, sehingga kita bisa melihat respon ya dari karyawan-karyawan kita ketika menemui simulasi ancaman tersebut, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan abaikan atau dia justru melaporkan seperti itu. Nah, ini bisa tekniknya mungkin melalui simulasi phishing gitu ya, atau phishing berbasis QR code atau attachment phishing seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah kita lakukan analisis perilakunya gitu ya. Seketika kita sudah melakukan awareness survei gitu ya, lalu juga ada awareness training mungkin di situ. Lalu juga kita lakukan simulasi. Step ketiganya adalah kita coba analisis perilakunya seperti itu. Ya, mulai dari partisipasi dari program yang kita lakukan gitu kan, lalu kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah kita buat ya terkait keamanan informasi, lalu juga kita bisa monitor credential leak seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat gitu ya perilakunya seperti apa. Nah, dari ketiga hal ini barulah kita bisa lakukan pelaporan risiko. Jadi Bapak Ibu bisa buat sebuah metrik risiko gitu ya, mulai dari kategori very high, high, medium, low, very low. Nah, pelaporan risiko ini baiknya dilakukan di semua granularity sebenarnya, tidak hanya level individu tapi juga bisa dilakukan level grup dan akhirnya level corporate. Jadi keseluruhan organisasi. Jadi kita bisa tahu mana let's say misalkan departemen, divisi gitu ya, atau individu yang memiliki area risiko cukup tinggi di situ seperti itu. Jadi ada 4 keseluruhan saling berkesinambungan, dan ini outputnya adalah tadi ya pengukuran risiko untuk masing-masing individu dan organisasi. Nah, lalu berkaitan dengan hal itu gitu ya, ada istilah nih yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar sebelumnya atau belum pernah dengar, jadi namanya Human Risk Management atau disingkat sebagai HRM. Ya, jadi apa sih sebenarnya itu HRM? Jadi HRM itu adalah sebuah proses Bapak Ibu gitu ya. Jadi bukan aplikasi sebenarnya. Jadi ini lebih ke arah proses. Jadi proses strategis bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengurangi risiko keamanan dari perilaku manusia. Dan ini adalah suatu proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan gitu ya, bukan waterfall atau one step selesai seperti itu. Ya, karena memang pengukuran ini tidak boleh dilakukan cuma sekali, tapi harus secara continuous terus-terusan ya, agar kita bisa melihat tren risk historinya seperti apa gitu ya. Mulai dari kita mengidentifikasi tadi melalui gap analysis gitu ya, atau penilaian tingkat kesadaran, lalu kita ukur risiko setelah kita terapkan misalkan training dan juga kita terapkan simulasi ancaman. Lalu bagaimana cara kita memitigasi risiko dari situ gitu ya, dengan mengetahui mana area risiko yang cukup tinggi, mana yang rendah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk memitigasi itu. Apakah kita tambahkan lagi trainingnya, apakah kita uji lagi simulasinya dengan yang lebih realistis gitu ya. Lalu terakhir adalah pemantauan yang berkelanjutan. Jadi terus-terusan kita lihat gitu ya, bagaimana tren risiko itu dari waktu ke waktu, apakah menurun ataukah meningkat. Lalu kita lakukan lagi identifikasi secara berulang, pengukuran dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang ini sebuah proses. Ya, jadi bukan solusi atau aplikasi sebenarnya gitu ya, tapi adalah sebuah proses. Nah, memang dengan bantuan teknologi Bapak Ibu sekalian, human risk management ini bisa kita lakukan dengan mudah pastinya gitu ya. Dan apa sih sebenarnya yang melandasi gitu ya human risk management? Ya, tentunya ada prinsip sebenarnya yang mendasari kenapa proses human risk management ini penting dan bagaimana human risk management ini harusnya dieksekusi gitu ya.
kalau kita bicara masalah risiko manusia, sebenarnya yang berisiko itu adalah perilakunya, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu adalah subjeknya, gitu ya. Objeknya itu adalah perilakunya. Perilakunya ini yang berisiko. Nah, saya ambil contoh gitu ya. Ada 3 prinsip di dalam behavior science yang erat kaitannya sebenarnya dengan cyber security. Yang pertama itu contohnya seperti bias kognitif, ya, atau salah satu bentuknya adalah optimisme yang berlebih gitu ya. Ada beberapa individu mungkin yang merasa bahwa dirinya itu tidak akan mungkin menerima ancaman cyber lah kayak gitu, karena tim keamanan informasi atau tim keamanan IT kita kan udah menjaga sistem luar biasa gitu ya. Jadi kayaknya nggak akan mungkin lah email-email phishing itu masuk. Belum tentu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya kasih contoh aja mungkin qsing gitu ya. Dengan qsing emailnya menggunakan domain yang real gitu ya, lalu ditambahkan di situ ada QR code sehingga memindahkan proses dari device yang secure ke device yang tidak secure gitu ya. Ketika dia scan QR code-nya menggunakan HP pribadinya, itu kan sudah memindahkan proses. Dari HP pribadinya pun dia login pula gitu ya, email corporate di situ. Sebagai contoh seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memitigasi lah hal-hal yang berkaitan dengan bias kognitif ini. Lalu juga di situ ada kaitannya dengan teori kebiasaan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kebiasaan buruk seperti menggunakan password yang sama untuk seluruh layanan, gitu ya. Apalagi kalau di tempat Bapak Ibu sangat cloud oriented, gitu ya. Jadi semua layanan itu berbasis cloud, jadi membutuhkan akses login yang berbeda-beda, gitu ya. Kecenderungannya manusia adalah membuat password yang sama, gitu ya, untuk setiap layanan. Nah, ini ada risikonya pastinya kayak gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa teori kebiasaan ini itu menjadi kebiasaan yang lebih baik, bukan menggunakan password yang sama untuk semua layanan. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu mengenai social proof. Ya, jadi bagaimana manusia itu dia bisa merubah perilakunya apabila dia melihat ada bukti sosial. Iya gitu ya. Jadi misalkan karyawan yang meniru perilaku rekan kerja yang lebih baik atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi tergantung siapa yang ditiru gitu. Kita berharap yang ditiru itulah memang role model gitu atau champion dalam hal cyber security di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa secara tidak langsung mempropagate gitu ya, mempropagasi culture gitu ya, culture keamanan cyber yang kuat nantinya di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan hal itu pula gitu ya. Jadi bagaimana solusi human risk management dengan bantuan teknologi berprinsip dari ilmu perilaku dibangun. Kalau di CyberMed gitu ya, kita mencoba untuk mengadopsi teori tersebut gitu ya, sehingga kita bisa sajikan sebuah solusi yang komprehensif agar Bapak Ibu sekalian bisa mengukur risiko cyber terkait manusia. Jadi memang terlihatnya kalau human risk management ini seperti LMS gitu ya. Kami sudah punya LMS gitu. Oh, kami juga sudah sering lakukan training gitu kan. Dan kami juga sudah pakai open source untuk melakukan simulasi phishing. Jadi apalagi butuhnya gitu untuk human risk management. Betul Bapak Ibu, itu tidak salah gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya LMS, sudah melakukan simulasi phishing menggunakan tools open source, it's okay. Tapi yang kami harap di sini adalah jangan sampai output dari kedua entity ini itu terpisah-pisah. Bapak Ibu harus bisa menggabungkan hasilnya sehingga bisa dilakukan pengukuran risiko. Entah itu bagaimana caranya agar lebih efektif, sebenarnya hasilnya harusnya ke sana. Kayak gitu. Nah, human risk management ini sebenarnya lebih ke arah menyederhanakan komponen yang terpisah-pisah tadi. Gitu ya. Jadi trainingnya udah ada di dalam platform, simulasinya juga gitu ya. Lalu juga di sini kita bisa melakukan analisis perilaku tadi ya apabila ada credential leak, lalu juga bagaimana respon karyawan terhadap kebijakan yang dibuat seperti itu. Ya, jadi semua ini terintegrasi sehingga bisa dihasilkan satu laporan human risk report yang komprehensif gitu ya mengenai manusia tersebut seperti itu. Nah, cara kerjanya pun juga diadopsi dari prinsip-prinsip yang sudah dibahas sebelumnya gitu ya. Jadi dimulai dari kita mengevaluasi terlebih dahulu, kita mau melihat penilaian gitu ya, tingkat kesadaran masing-masing karyawan. Dari situ lalu sistem bisa membuatkan sebuah program yang personalized sebenarnya untuk masing-masing karyawan. Karena kita sudah tahu gitu ya area risikonya di mana, lalu di akhir nanti kita bisa mengukur hasil dari aktiviti yang dilakukan, baik itu mengenai simulasi ancaman, penilaian tingkat kesadaran, pelatihan kesadaran,
lalu respon terhadap kebijakan yang dibuat gitu ya, dan juga mungkin aktivitas digital terkait kredensial yang leak gitu ya. Dan itu semua digabungkan, dijadikan komponen untuk menghitung tingkat risiko, ya tingkat risiko cyber manusia atau karyawan dalam hal ini gitu. Jadi bagaimana kaitannya lalu dalam ISO 27001 2022? Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Erik, ada beberapa kontrol gitu ya. Tapi memang dari 4 control type itu yang sangat relevan gitu ya dalam konteks HRM ini memang hanya 2, yaitu yang terkait organizational dan people. Kalau people sudah pasti dari namanya sudah ketebak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sisi organizational gitu, HRM harusnya bisa membantu memanage kebijakan atau polisi-polisi organisasi Bapak Ibu sekalian dengan cara yang lebih baik. Dan kita juga bisa men-track gitu ya, respon dari setiap karyawan yang menerima kebijakan tersebut. Lalu terkait threat intelligence, tadi kita juga bisa memonitor kredensial yang leak, seperti itu. Nah, kalau dari sisi people, jelas di situ ada kontrol mengenai people di Annex A63 mengenai Information Security Awareness and Training. Dan ini memang wajib untuk dilakukan gitu ya. Dan dari HRM sendiri memang itu adalah salah satu fitur utamanya gitu ya untuk bisa memberikan ongoing security training untuk meningkatkan employee awareness. Lalu terakhirnya mengenai information security incident reporting. Jadi incident reporting ini memang konteksnya luas gitu ya, tapi dalam konteks HRM itu sebenarnya bisa dibantu dengan memprovide laporan mengenai risiko yang berkaitan dengan manusia, seperti itu. Jadi ada beberapa kontrol dengan menggunakan HRM ini, ya itu bisa dipenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan artinya dengan HRM ini bisa terpenuhi semua, tidak pastinya gitu ya. Karena memang tadi kan dari Pak Erik juga sudah menjelaskan bahwa kontrolnya itu lumayan banyak gitu ya. Walaupun di 2022 ini, versi 2022 ada penurunan jumlah kontrol seperti itu gitu ya. Tapi tetap Bapak Ibu masih membutuhkan solusi-solusi lainnya pastinya untuk mendukung 100% kepatuhan dengan standar ini. Seperti itu. Ya. Lalu jadi kesimpulannya apa? Nah, yang pertama itu pastinya risiko manusia itu merupakan elemen utama ya yang Bapak Ibu harus ukur gitu ya. Karena ya manusia ini adalah aset dari organisasi, jadi tidak hanya hal-hal yang berbentuk fisik gitu ya, tapi manusia juga memiliki risiko. Maka dari itu penting untuk kita juga bisa mengukur risiko terkait aset manusia ini gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mengukur tadi gitu ya, dan apa manfaatnya, tentunya ini kembali lagi masalah data. Jadi dengan adanya data tentunya kebijakan atau action yang bisa kita lakukan akan lebih tepat sasaran pastinya. Lalu pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga berbasis dari ilmu perilaku. Jadi karena memang risiko terkait manusia itu sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi bagaimana itu bisa kita gunakan untuk menciptakan budaya keamanan yang lebih kuat gitu ya di organisasi. Lalu terakhir, human risk management itu adalah proses gitu ya. Jadi teknologi hadir untuk membuat proses human risk management ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan sehingga bisa mendukung kepatuhan dalam meningkatkan postur keamanan organisasi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan di webinar series 2 ini gitu ya. Mudah-mudahan cukup informatif, dan apabila Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan boleh ditanyakan di kolom Q&A. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Anggi ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rifki Reynaldo atas presentasi yang sangat menarik dan bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu mendapat banyak wawasan baru tentang pentingnya teknologi Human Risk Management dalam memastikan kepatuhan terhadap ISO 27001-2022. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Silahkan ketik pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A. Saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dan mendiskusikannya bersama para pembicara kita. Silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin kita bisa langsung mulai dari pertanyaan pertama dari Pak Tezar. Pertanyaan untuk Mas Erik, jika sebuah organisasi belum memiliki tools untuk trade intelligence, metode apa yang dapat digunakan? Saya persilahkan kepada Pak Oke, Erik. oke, terima kasih Mbak Anggi dan ini ya dari Pak Reza ya. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, untuk trade intelligence sendiri memang akan lebih mudah jika dibantu dengan tools ya. Beberapa tools yang sudah tersedia, yang saya ini nggak sebut merek ya. Ada beberapa attack surface management ya untuk melihat postur keamanan kita, termasuk untuk melihat sebenarnya ancaman apa yang sekarang lebih tren, terutama di sektor atau industri kita masing-masing.
Nah, tapi memang tools-tools ini kebanyakan mostly yang dari luar itu harganya agak mahal. Gitu ya. Mungkin nggak semua organisasi mampu beli. Ya. Tapi ada solusi. Jadi gimana? Pertama, kalau perusahaan Bapak Ibu tidak ada masalah dengan open source, ada beberapa open source tools yang bisa dipakai. Misalnya OpenCTI, ya itu Open Cyber Threat Intelligence, itu salah satu yang terkenal. Atau untuk malware itu MISSP, gitu ya. Malware Information Sharing Platform. Pak Erik, Nah itu, mohon ya, jadi dua itu yang paling suaranya utama. Nah, putus-putus, Pak. tapi singkat saya, Ya, oh ya, suaranya sorry, putus-putus, saya Pak matikan Erik. tes apa? Ya, sorry. Sekarang masih jelas nggak, Mbak? Masih putus-putus sih, coba. Saat ini masih jelas? Terus, Oke, terus, oke. terus, terus. Sebentar. Masih, udah ini, Mbak? Udah. Thank you. Udah ya? Tes. Udah. Oke. Mohon maaf, Pak. Jadi, mungkin saya ulangi sedikit. Kalau yang terus berbayar yang dari luar, itu harganya lumayan. Ya, ada solusi, kita bisa menggunakan open source. Ya, banyak tools open source yang bisa kita pakai. Contohnya misalnya OpenCTI atau MISOC, MISP untuk malware. Itu bisa kita pakai. Nah, kita bisa googling, itu ada banyak. Gitu ya. Nah, kedua, kalau kita belum mampu bikin pakai tools yang sudah tersedia, kita bisa dengan cara manual. Jadi misalnya kita tinggal buka beberapa website yang biasanya website penyedia solusi CTI itu mereka memberikan informasi threat intelligence gratis, jadi gratis, gitu ya. Nah, kita bisa dari sana. Contoh misalnya salah satu produk itu saya juga sering akses yang gratisnya. Misalnya kita tahu nih tren saat ini di Indonesia sektor keuangan apa sih yang tren malware-nya. Nah, nanti kita bisa cari googling gitu. Apa untuk threat ini itu cara kerjanya seperti apa, terus indikator compromise gitu atau signature-nya seperti apa, cara kerjanya. Nah, dari situ nanti kita bisa terapkan ke internal. Jadi, mungkin dengan cara itu bisa kalau yang tidak mampu beli tools atau tidak mampu setup untuk open source tools-nya. Kira-kira seperti itu, Pak Reza, Mbak Arif. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Erik. Untuk next question dari Pak Bahtiar. Dalam implementasi SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang mengacu pada ISO 27001, tentu tidaklah mudah karena terdapat satu dan lain hal yang membuat aktivitas pekerjaan tidak selalu menerapkan atau menjalankan SMKI ISO tersebut. Mengenai hal tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana proses perbaikan berkelanjutan atau corrective action diterapkan dalam ISO 27001-2022. Seperti apa peran evaluasi dan tindakan korektif menurut Bapak, Base Suggestion for Implementation atau contoh praktisnya dalam meningkatkan efektivitas implementasi SMKI pada aktivitas bekerja? Saya persilahkan kepada Pak Erik atau Pak Rifki. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Mungkin saya coba jawab dulu. Jadi gini, seperti yang saya jelaskan di awal, proses untuk penerapan kontrol kita harus melihat profil bisnis kita dan juga asetnya. Gitu. Jadi tentunya perusahaan yang asetnya yang ratusan ribuan itu berbeda dengan cuma puluhan. Kedua, kita lihat profil bisnis. Bisnis kita misalnya customer facing, ya itu pasti berbeda dengan yang bisnis ke bisnis aja. Atau bisnisnya, kita bisnisnya sebenarnya misalnya membangun rumah gitu ya, perusahaan konstruksi. Pasti berbeda dengan ISO di perusahaan e-commerce atau keuangan, kayak gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu resiko kita sejauh apa, itu dulu yang harus sekalian. Nah, nanti penerapan kontrolnya itu mengikuti. Contoh misalnya gini Bapak Ibu. Tadi menyambung ke pertanyaan Kak Dirjen ya, pertanyaan Pak Rezar ya. Kalau kita Bapak Ibu perusahaannya masih kecil nih, misalnya UMKM gitu ya atau menengah gitu ya. Pastinya untuk ISO pun bisa jadi Bapak Ibu nggak ada budgetnya. Mungkin. Atau ada budget tapi terbatas. Nah, boro-boro gitu buat threat intelligence gitu. Nah, kalau case-nya seperti itu, berarti Bapak Ibu harus gunakan cara yang tadi, cara kedua yang saya sampaikan dengan cara manual. Mencari informasi, dikurasi ya dari situs-situs yang itu recommended, kita cari secara manual. Seperti itu. Nah, tapi itu masih oke. Kalau untuk sertifikasinya mungkin kita ada kemampuan untuk mengupdate CTI, baik itu manual itu masih bisa. Gitu ya. Misalnya di apa diakumulasi atau digabung di satu dokumen gitu, kita nanti lakukan analisis, ada hasilnya itu masih bisa nggak masalah. Nah, kalau perusahaan itu besar dan ada budget, ya, contohnya kayak perbankan, rata-rata mereka pakai tools. Nah, itu aja udah kelihatan kan beda gitu.
Nah, termasuk yang lainnya, misalnya kita bicara masalah ini, change management gitu misalnya. Mungkin di perbankan atau telekomunikasi yang perusahaan-perusahaan besar, mereka punya proses yang rigid, gitu, proseduralnya rigid. Tapi kalau kita, misalnya perusahaan yang masih menengah, ya bikin sesuai dengan prosedur kita aja. Jangan selalu bikin ribet. Dan kalau misalnya konsultan bikin template, kita harus pastikan mereka nggak sekedar copy paste. Takutnya template dari perusahaan yang besar dipakai perusahaan kecil, itu akan susah. Kalau di perusahaan besar, level-levelnya ada banyak. Tapi kalau di perusahaan kecil, startup itu misalnya, paling ya, paling mentok-mentok level cuma 2 orang gitu. Ya, jadi dari staff langsung ke direksinya. Dan juga startup ya, gitu. Ya, contoh di Cybermed, karena masih kecil misalnya, nggak mungkin approval-nya akan panjang gitu. Misalnya nih, Mas Rifki sebagai CEO-nya. Bisa jadi approval langsung ke Mas Rifki, sudah nggak perlu manajer. Jadi misalnya Mbak Anggi nih bikin satu dokumen change, jadi yang langsung approve itu Mas Rifki atau mungkin direktur lainnya. Nggak perlu pakai manajernya, terus GM-nya segala macam nggak perlu. Beda dengan perusahaan besar, itu beda. Ya, karena size perusahaannya berbeda gitu. Bisnisnya modelnya berbeda. Kuncinya, lihat dulu organisasi Bapak Ibu, posturnya seperti apa. Kuncinya itu sih. Kalau kita bahas detail bisa aja sih, cuma waktunya nggak cukup untuk yang macam-macam poin. Ya. Jadi itu teman-teman. Baik, terima kasih kepada Pak Erik. Baik, kami rasa cukup untuk sesi Q&A kali ini dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Namun jangan khawatir, kami akan menjawabnya melalui email yang terdaftar dan kami akan kirimkan setelah acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Erik Budi Pratama dan Bapak Rifki Reynaldo atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya akhiri webinar ini, berikut rangkuman singkat dari materi hari ini. Yang pertama dari Bapak Erik Budi Pratama, menjelaskan pentingnya penerapan ISO 27001-2022 dan bagaimana standar ini membantu perusahaan dalam melindungi informasi penting. Dan yang kedua dari Bapak Rifki Reynaldo memaparkan bagaimana teknologi Human Risk Management dapat mendukung implementasi ISO 27001-2022 sekaligus membangun kultur risiko siber yang kuat di perusahaan. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup acara, kami ingin mengingatkan untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan Bapak Ibu sangat penting untuk meningkatkan kualitas acara kami di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, Bapak Erik dan Bapak Rifki, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti CyberMed Webinar Series dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat.